Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku sangat membencimu. Karena itu, aku akan menghabisimu dulu. Cakar iblis dengan cepat mengembang di mata Xiaoyan. Namun Xiaoyan nampak tak bergeming. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin ketika segel yang telah lama disiapkan di tangannya tiba-tiba mengeras. Sepasang sayap tulang yang lebar tiba-tiba memanjang dari punggung Xiaoyan dan segera mengepak. Angin liar dan suara guntur yang teredam bergema saat cahaya perak muncul di bawah kakinya. Sementara tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam sekejap. Cakar yang tajam akhirnya melintas seperti kilat dan mengenai tenggorokan bayangan Xiaoyan dan hanya melewatinya. Cakar tajam baru saja menyentuh sosok bayangan Xiaoyan saat mata iblis tanah tua sedikit menyusut. Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok bayangan sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit. Pantas Fangyan dan dua lainnya telah mati di tangan bocah itu. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa dojong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga, pikir iblis tanah tua. Adegan yang mendebarkan membuat hati cukup banyak orang di tanah terbuka seketika menegang. Mata mereka mengikuti arah pandang iblis tanah tua dan terkejut ketika melihat Xiaoyan menggantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap tulangnya yang panjang. Di saat bersamaan, suara seperti guntur samar bergema di atas langit saat cahaya petir menyelubungi tubuhnya. Pemandangan seperti itu nampak membuat Xiaoyan seperti malaikat yang turun dari langit. Orang itu selalu saja membuat hal-hal begitu menegangkan. Kata Wu Hao seraya tersenyum getir pada Xiaoyu dan Hujia di sampingnya. Iblis tanah tua itu bukanlah orang biasa. Meskipun Xiaoyan cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluang kemenangannya cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi sesuatu, kita harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa melukai iblis itu, namun jika kita bekerja sama, kita setidaknya bisa menunda dia sedikit, kata Hujia dengan ekspresi serius. Wu Hao mengangguk, tangannya menggenggam pedang merah besar di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Xiaoyi juga menghela napas lega ketika dia melihat Xiaoyan dapat menghindari serangan cakar itu. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiaoyan. Matanya menunjukkan kewaspadaan saat dia melihat iblis tanah tua yang licik. Iblis tanah tua dengan tenang memperhatikan Xiaoyan dan Xiaoyi saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kakinya menekan, douji hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi sangat menurun. Kesungguhan melintas di mata Xiaoyi ketika dia melihat iblis tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu sekitarnya hanya dengan doujinya. Sepertinya hari ini aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil resiko. Kemungkinan bahkan Xiaoyan tidak akan memiliki banyak kepercayaan dalam menghadapinya, pikir Xiaoyi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menatap tajam ke arah iblis tanah tua. Pada saat yang sama, pinggangnya tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi cahaya putih saat tubuhnya melesat dengan cepat. Iblis tanah tua tersenyum dingin ketika dia melihat Xiaoyi memulai untuk menyerang. Douji hitam yang dingin merembes keluar dari jarinya sebelum 10 jarinya tiba-tiba menjentikannya. Jurus ribuan paku es ilusi diluncurkan iblis tanah tua. Segera paku-paku es hitam yang tajam meluncur ke arah Xiaoyi dengan cara seperti kilat. Wajah Xiaoyi nampak serius saat dia melihat paku-paku es hitam yang datang dari segala arah. Ia melambaikan tangannya dan douji ungu keabuan segera melonjak keluar dari tubuhnya. Sebelum akhirnya menyatu dan membentuk dinding penghalang douji di depannya. Paku-paku es hitam yang datang dengan cara seperti kilat akhirnya menghantam dinding douji. Namun paku es hitam nampak terkorosi oleh kekuatan racun yang terkandung di dalam dinding penghalang, hingga membuat paku es hitam dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Iblis tanah tua hanya tersenyum dingin saat melihat serangan paku es hitamnya telah dimusnahkan. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Pedang kondensasi es. Segera setelah teriakannya terdengar, paku-paku es hitam dengan cepat berkumpul bersama dan bergabung. Akhirnya berubah menjadi pedang hitam raksasa. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang besar hitam terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan pengikisan penghalang dinding douji dengan ujung pedang yang tajam menembus ke arah Xiaoyi. Wajah Xiaoyi sedikit berubah ketika dia melihat pedang besar hitam yang muncul. Tangan iblis yang mengikis, teriak Xiaoyi. Setelah teriakannya terdengar, penghalang dinding douji segera bergoyang sebelum berubah menjadi tangan ungu raksasa. Setelah itu, tangan ungu raksasa terulur dan dengan kuat mencengkram pedang es hitam.
Pengikisan yang kuat memancarkan gelombang suara jernih yang menusuk saat tangan ungu raksasa mencengkram pedang dingin es hitam. Iblis tanah tua tersenyum dingin ketika melihat Xiaoyi yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, "Meledak!" Pedang hitam tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Dalam sekejap meledak hingga akhirnya menghancurkan tangan ungu keabuan menjadi ketiadaan. Sementara itu pedang hitam tidak hancur begitu saja setelah meledak. Sebaliknya berubah menjadi pecahan bilah tajam es dan meluncur ke arah Xiaoyi dengan cara seperti kilat. Perubahan tak terduga tiba-tiba menyebabkan Xiaoyi terkejut. Jari-jarinya menekan udara kosong pada saat kritis dan tubuhnya dengan cepat menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih diserang oleh cukup banyak bilah es tajam yang menyerang permukaan tubuhnya hingga darah muncul di mana bajunya terbelah. Iblis tanah tua yang menyaksikan Xiaoyi terluka mengulurkan tangannya. Segera bilah-bilah es tajam yang menyerang Xiaoyi ditarik kembali ke sisinya saat ia berbicara. "Jika kamu pergi hari ini, aku akan menjamin tidak akan menemukan masalah denganmu," kata iblis tanah tua tersenyum dingin. "Bicara seperti anak kecil," kata Xiaoyi mengejek. Iblis tanah tua baru saja mendengus dingin ketika ia tiba-tiba mengerutkan kening dan perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat cahaya kristal hijau yang terbentuk di segel tangan Xiaoyan. Dia segera merasakan semacam kekuatan luar biasa dari kristal hijau yang terbentuk. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba terhenti setelah tatapan iblis tanah tua melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia berteriak dengan keras di dalam hatinya, "Segel pembalik laut!" Dengan sedikit gerakan sayap tulang di punggungnya, Xiaoyan dengan kejam melemparkan kristal hijau ke arah iblis tanah tua, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi dan garis riak yang menyebar saat kristal hijau melesat secepat kilat. Mata iblis tanah tua menjadi gelap dan dingin saat dia melihat kristal hijau yang melesat ke arahnya. Douci hitam segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan menghantam kristal hijau menyebabkan ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di langit. Saat sekitar iblis tanah tua diselubungi oleh douci hijau panas yang mengandung energi yang sangat liar dan keras. "Hati-hati, meskipun serangan ini sangat kuat, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan mudah," kata Xiaoyi yang muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Bagaimanapun iblis tanah tua adalah dojong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Awan hijau yang sangat besar di langit akhirnya tersebar di depan banyak tatapan tertegun ketika penghalang dinding energi hitam yang sangat besar muncul di depan pandangan semua orang. Xiaoyan dan Xiaoyi perlahan mengepalkan tangan mereka saat mengamati penghalang energi yang memiliki banyak pusaran udara kecil di seluruh permukaannya. Sesaat kemudian iblis tanah tua yang tersembunyi di dalamnya sekali lagi muncul di mata Xiaoyan dan Xiaoyi. Pada saat ini penampilan iblis tanah tua nampak baik-baik saja, namun ada sedikit darah di tangannya. Matanya nampak tenang saat ia dengan dingin menatap Xiaoyan. "Cuma begitu saja seranganmu. Jika begitu, aku akan menghabisimu hari ini," kata iblis tanah tua dengan dingin. Niat membunuh yang kejam terlihat di matanya setelah suaranya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia segera menghilang secara misterius. Wajah Xiaoyi dan Xiaoyan berubah saat iblis tanah tua menghilang. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras dan sekejap menghilang dari tempatnya tepat ketika cakar iblis tiba dan menghantam udara kosong. Niat membunuh iblis tanah tua semakin padat setelah cakarnya meleset. Namun sebelum dia kembali menyerang Xiaoyan, kekuatan tajam yang mengandung racun tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia mendengus dingin saat merasakan serangan dari belakangnya dan membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera beradu dengan tangan Xiaoyi. Riak energi menyebar saat kedua kekuatan beradu dan dua sosok bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu iblis tanah tua hanya bergetar sementara Xiaoyi mengambil langkah mundur. Jelas dia bukan tandingan iblis tanah tua dalam tabrakan langsung. Setelah memaksa Xiaoyi kembali, wajah iblis tanah tua dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia melihat iblis tanah tua bergegas ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya dengan tergesa-gesa dikepakkan. Di saat bersamaan, cahaya perak muncul di bawah kakinya. Setiap kali tubuhnya menghilang meninggalkan bayangannya, setiap kali itu pula iblis tanah tua muncul di belakangnya dan menghantam bayangannya. Ekspresi Xiaoyi nampak berubah saat dia melihat Xiaoyan yang hanya bisa melarikan diri karena terus dikejar oleh iblis tanah tua. Kekejaman muncul di matanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Mengikuti perubahan segel tangan, doucinya juga mulai melonjak dengan cepat. Xiaoyan baru saja kembali akan melarikan diri ketika Xiaoyi muncul di belakangnya dengan cara seperti kilat. Douci yang kuat bergelombang menyebabkan iblis tanah tua yang mengejar di belakangnya tiba-tiba berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat penampilan Xiaoyi yang berubah dengan rambut putihnya yang memanjang dari sebelumnya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya saat dia melihat perubahan Xiaoyi yang tiba-tiba menjadi lebih kuat.
Dia mengerti bahwa saat ini Xiaoyi telah membuka segel di tubuh racun yang menyedihkan, menyebabkan waktu letusan tubuh racun yang menyedihkan menjadi semakin singkat. "Izinkan aku melawannya," kata Xiaoyi dengan lembut berbicara saat rambut putihnya yang panjang melayang tertiup angin. "Bantu aku menghentikannya sebentar, serahkan sisanya padaku," kata Xiaoyan menghirup napas dalam saat dia mengamati Xiaoyi di depannya. Xiaoyi sedikit terkejut saat mendengar itu. Dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Sesuatu yang gila terlihat di mata Xiaoyan. Pada saat ini kegilaan seperti itu bahkan menyebabkan dia merasakan sedikit ketakutan. Apa yang sedang dia rencanakan? Pikir Xiaoyi. Meskipun Xiaoyi merasa ragu di dalam hatinya, yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, "Aku akan membantumu mengulur waktu yang cukup." Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia mendengar itu. Dia menatap iblis tanah tua sebelum dia mengepakkan sayapnya dan perlahan mundur. Mata iblis tanah tua menjadi dingin ketika dia melihat Xiaoyan mundur. Dia dengan kasar mengayunkan tangannya dan paku hitam melesat ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Paku hitam baru saja ditembakkan ketika douci ungu keabuan melesat dan dengan keras menghantam paku hitam dan menghancurkannya. "Lawanmu adalah aku," kata Xiaoyi menggantung di langit. Matanya yang tanpa emosi menatap pada iblis tanah tua saat dia perlahan berbicara. Iblis tanah tua dengan dingin tersenyum dan mengerutkan keningnya saat dia berbicara. "Meskipun kekuatanmu melonjak, kau bukan lawanku." "Begitukah?" kata Xiaoyi tanpa ekspresi. Tangannya yang panjang terulur dengan lembut dan douci keabuan yang melubungi tangannya akhirnya berubah menjadi dua ular besar dan mendesis ke arah iblis tanah tua. Di bawah kendali Xiaoyi, dua ular besar nampak memiliki kecerdasan emosional saat mereka melesat ke arah iblis tanah tua dengan cara seperti kilat. Iblis tanah tua mendengus dingin saat dia mengamati ular besar yang datang bergegas. Dia menjentikan jarinya. Segera udara dingin dengan cepat mengalir di depannya. Akhirnya berubah menjadi beberapa paku es tajam yang menembak dengan keras ke arah datangnya dua ular. Dua ular yang melesat seperti kilat tiba-tiba berhenti ketika dua kabut racun menyembur keluar dari mulut mereka dan menghantam paku es. Sekelompok paku es yang tajam dengan cepat terkikis menjadi ketiadaan. Mengambil kesempatan itu, kecepatan dua ular tiba-tiba meningkat dan mereka muncul di depan iblis tanah tua dalam sekejap dan melebarkan mulut besar mereka ketika dua cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Iblis tanah tua melambaikan tangannya saat matanya terkunci pada serangan dua ular besar. Douci dingin mengalir di depannya sebelum akhirnya berubah menjadi dinding penghalang yang sepenuhnya memblokir tembakan cahaya merah. Cahaya merah segera memancarkan kabut putih saat bersentuhan dengan dinding es dan dengan cepat merusak dinding es yang tebal. Namun pijar cahaya merah juga dengan cepat menyusut sebelum akhirnya benar-benar lenyap saat hampir menembus sepenuhnya dinding es. Senyum dingin muncul di wajah iblis tanah tua saat melihat cahaya merah menghilang. Dinding es di depannya perlahan mencair dan segera berubah menjadi kabut hitam, akhirnya berubah menjadi dua tangan besar dan menangkap ular besar dan dengan keras merobeknya hingga hancur. Wajah Xiaoyi tidak berubah setelah menyaksikan kehancuran dua ular besar itu. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ekspresi iblis tanah tua tanpa sadar berubah ketika melihat senyuman aneh di wajah Xiaoyi. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Meskipun udara dingin sangat kuat pada saat ini, namun ada sedikit kekacauan di dalamnya. Tampaknya darah racun ular yang diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berpengaruh. "Tak disangka bahkan darahmu mengandung racun. Namun itu tidak berguna untukku," kata iblis tanah tua dengan dingin. Pada saat ini permukaan tubuhnya ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Dan beberapa darah racun tersedot keluar di dalam kristal es itu. Xiaoyi tidak terkejut ketika melihat itu mengingat kekuatan dojong iblis tanah tua. Namun apa yang dilakukannya menyebabkan iblis tanah tua teralihkan dan memberikan Xiaoyan waktu yang cukup. Untuk itu waktu penting ini tidak boleh disia-siakan. Xiaoyi mengepalkan tangannya. Dan douci racun dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu dia melesat dan muncul di depan iblis tanah tua dengan tangannya terangkat dengan tajam. Iblis tanah tua tidak bisa tetap santai seperti sebelumnya saat dia menghadapi serangan Xiaoyi yang tiba-tiba menjadi tajam. Dia perlu membagi kekuatannya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Karena itu dia tidak dapat mengandalkan kekuatan penuhnya untuk menekan dan mengalahkan Xiaoyi. Untuk sesaat dia benar-benar dikacaukan oleh Xiaoyi. Mata iblis tanah tua kadang-kadang akan melayang ke tempat Xiaoyan berada saat dia diganggu oleh Xiaoyi. Kilatan di matanya melonjak sedikit ketika dia melihat nyala api hijau dan api bening yang tergantung di depan Xiaoyan. Dia sudah mendengar dari Han Feng bahwa Xiaoyan mengendalikan kekuatan teknik api surgawi untuk melindungi hidupnya. Namun ia menghela napas lega setelah merasakannya sendiri. Meskipun penggabungan dua jenis api surgawi memang memiliki energi yang sangat kuat dan kejam,
namun tidak dapat menimbulkan banyak resiko baginya hanya dengan 2 api surgawi. Bagaimanapun ia adalah seorang dengan kekuatan bintang 7 dojong. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat segel api putih di dahinya tiba-tiba memancarkan suhu yang samar. Api tulang dingin milik Yolo perlahan melayang keluar sebelum mendarat di depannya. Xiaoyan mengamati 3 kelompok api dengan ekspresi serius dan tidak ragu sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan banyak bayangan terbentuk di tangannya. 3 kelompok api mulai bertabrakan di bawah kendalinya. Wajah iblis tanah tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi alami yang tiba-tiba menjadi lebih liar di langit. Kekuatan itu sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Iblis tanah tua tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran itu melintas di benaknya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan mengeluarkan segumpal es darah beracun yang akhirnya pecah dan hancur. Wajah Xiaoyi nampak berubah ketika dia melihat darah racun telah dipaksa keluar dari tubuh iblis tanah tua secepat itu. Sementara wajahnya berubah, kepalan angin yang sangat menakutkan tiba-tiba datang sebelum dia memiliki kesempatan untuk mundur. Karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya dengan paksa. Kekuatan menakutkan segera muncul di wajah Xiaoyi dan menghantamnya hingga tubuhnya mundur dengan cepat beberapa langkah. Dan memuntahkan darah yang kemudian darahnya menembak ke arah iblis tanah tua. Melihat darah yang melesat ke arahnya, iblis tanah tua yang tidak ingin dirugikan kedua kalinya segera melambaikan tangannya. Doci dingin melonjak keluar dari tubuhnya dan memadatkan darah hingga menjadi kristal es dan menghancurkannya. Kekuatanmu itu tidak bisa menghalangiku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu pergi, kata iblis tanah tua tersenyum dingin. Xiaoyi hanya menghapus jejak darah di sudut mulutnya tanpa menjawab. Wajahnya dingin dan tubuhnya sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian, kata iblis tanah tua. Niat membunuh melonjak di matanya ketika dia melihat Xiaoyi terus-menerus menyerangnya dan menundanya. Tubuhnya segera bertemu Xiaoyi dengan niat membunuh yang padat. Riak energi yang menakutkan terbentuk ketika kedua sosok itu bertemu menyebabkan ledakan keras seperti guntur segera terdengar di langit. Api lotus 3 warna di tangan Xiaoyan akhirnya terbentuk di langit. Sementara api lotus 3 warna terbentuk, Xiaoyi sekali lagi terguncang hingga memuntahkan darah. Pada saat ini pucat di wajahnya semakin padat. Bagaimanapun perbedaan bintang dalam setiap kelas dojong memiliki celah yang sangat besar. Keganasan melonjak di wajah Xiaoyan ketika dia melihat Xiaoyi memuntahkan darah. Sementara iblis tanah tua tersenyum dengan ganas. Kegilaan secara bertahap melonjak ke matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya dan sekelompok api gelap perlahan melayang keluar. Kelompok api itu adalah api perubahan kehidupan yang direbut Xiaoyan dari Fang Yan. Meskipun itu bukan api surgawi, namun masih mengandung kekuatan yang kuat. Jika api itu digabungkan dengan api lotus 3 warna, kekuatan api lotus akan mencapai tingkat sejarah menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia akan kehilangan setengah dari api perubahan kehidupan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat gugusan api perubahan kehidupan dilemparkan ke dalam api lotus 3 warna. Angin di langit dan suara teriakan menghilang begitu api perubahan kehidupan memasuki api lotus. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan kehancuran akhirnya lahir dengan diam-diam. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.